Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Materi PPKN KD 3.4. Anak-anakku, kalian sudah belajar ya apa artinya kerjasama? Kerjasama adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Karena manusia itu hakikatnya adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain dalam kehidupan. Dalam keragaman terdapat kerjasama. Mensyukuri keragaman alat musik daerah. Keberagaman alat musik tradisional harus kita syukuri sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia dengan segala keragamannya. Berbeda-beda tetapi tetap satu, bangsa Indonesia. Mengamati alat musik yang dimainkan secara berkelompok. Contoh gamelan, kolintang, dan angklung. Gamelan berasal dari Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta. Kalau di Jawa Barat disebut degung, kalau di Bali disebut dengan gamelan Bali. Gamelan sendiri sudah terkenal sampai di luar negeri dan menjadi ciri khas alat musik tradisional bangsa Indonesia. Kolintang. Kolintang adalah alat musik tradisional dari Minahasa, Sulawesi Utara. Dan selanjutnya adalah angklung. Angklung sendiri adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah terkenal juga di luar negeri ya, karena pernah memecahkan rekor muri, dimainkan secara bersama-sama di luar negeri. Selanjutnya materi bahasa Indonesia. Menulis pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Cermati isi teks, buat pertanyaan berdasarkan teks, dan lihat apakah ada jawabannya pada teks bacaan. Membuat pertanyaan berpedoman pada 5W plus 1H. What apa? Apa kejadian yang diceritakan pada teks tersebut? Where? Di mana? Di mana terjadinya peristiwa tersebut? Why? Mengapa? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? When? Kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Who? Siapa? Siapa yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut? How? Bagaimana keadaan saat peristiwa tersebut berlangsung? Kembali lagi ke materi gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung atau penjelas. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Gagasan pendukung dalam satu paragraf dapat lebih dari satu gagasan, sedangkan gagasan utama hanya ada satu dalam satu paragraf. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat tutorial dari YouTube berikut ini. Selamat menyaksikan ya. Oke, yang pertama, kita akan mengetahui apa itu dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kita memahami dulu. Yang pertama, sebuah bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tahukah kamu apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat. Apa hubungannya sama gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, terus apa itu gagasan pokok? Jadi gagasan pokok nanti akan ada di dalam paragraf. Langsung saja kita bahas. Gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan
suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik berupa kalimat inti maupun pokok paragraf. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat inti atau kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal atau akhir paragraf. Contoh suatu paragraf ini ya, kalian perhatikan. Biasanya gagasan pokok ada di sebelah sini, maksudnya ada di awal paragraf atau ada di akhir paragraf. Ya, sebelah sini itu akhir paragraf. Kita bahas selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung dinyatakan lebih dari satu kalimat saja. Gagasan pendukung biasanya terdapat di kalimat kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Coba kita perhatikan contoh ilustrasi di samping kanan. Biasanya gagasan pendukung ada di sekitaran sini. Demikian tadi materi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang disampaikan lewat tutorial YouTube. Sampai di sini anak-anakku semua. Materi tema 1 subtema 2 pembelajaran 4. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.